beritanya tetap baru, kebenarannya makin indah bila terus diberitakan. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Pada Pendeta John, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pujian yang baru saja kita nyanyikan sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa kita harus tahu apa saudara, Alkitab sungguh benar. Apakah demikian dengan kita saudara? Kita sungguh-sungguh tahu Alkitab itu sungguh benar. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percayai, dan dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengharapkan kita semua perlu tahu kebenaran firman Allah, tahu Alkitab sungguh benar. Saya pun teringat apa yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden Kuba, Fidel Castro. Dia pernah berkata demikian, "Aku malu jika ada yang tidak aku ketahui." Sebagai anak Tuhan, saudara, sebagai orang Kristen, apakah kita bisa juga berkata, "Aku malu jika ada firman Allah yang tidak aku ketahui"? Hari ini kita akan belajar firman Allah, saudara. Sebelum kita belajar, saya ingin mengajak kepada kita untuk masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap membaca, merenungkan firman-Mu. Bahkan hamba-Mu juga sudah siap untuk menyampaikannya. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan menjadi berkat juga teguran bagi kami, bahkan juga menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan Allah, baik kami yang ada di dalam gedung gereja maupun juga beberapa saudara kami yang sementara beribadah secara online. Kami mohon kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ketika kami menyembah Allah, melayani Allah, kami sungguh-sungguh dapat merasakan, mengalami bahwa ada Allah bersama-sama dengan kami yang memberikan kami khidmat, menuntun kami untuk mengenal kebenaran yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, yang akan kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita saudara dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat bukan Matius saudara, tetapi Mazmur pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Judulnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab. Demikian bunyi firman Allah. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Kita buka lagi saudara dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 saya akan membacakan untuk saudara. Yosua pasal yang ke-8, pasal yang pertama ayat yang ke-8.
Demikian bunyi firman Allah. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya saudara seringkali membaca Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bahkan sampai ayat yang ke-11. Kisah tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang pertama dari Matius pasal yang keempat ini, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan ayat yang kedua dari Matius pasal 4 ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Tuhan sampai di padang gurun, ia berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan setelah selesai berpuasa 40 hari, 40 malam, Alkitab berkata, ia lapar. Manusiawi, saudara. Yesus yang kita sembah ketika datang ke dalam dunia, dia adalah manusia sejati. Dia juga adalah Allah yang sejati. Manusia yang sejati yang bisa merasakan rasa lapar. Lapar secara jasmani, saudara. Ketika Tuhan Yesus lapar. Lapar secara jasmani. Alkitab berkata di dalam ayat yang ketiga dari Matius pasal 4. Si pencoba itu datang mencobai Yesus dan berkata apa, saudara? Jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Saudara, kalau saudara dan saya dalam posisi sebagai Yesus pada waktu itu, mendapat tantangan dari iblis, apa jawab saudara? Saudara mungkin akan berkata kepada si pencoba itu, iblis itu, jangankan batu menjadi roti, batu menjadi berlian pun saya sanggup melakukannya. Saudara, Tuhan tidak melakukan hal itu, saudara. Walaupun dia mampu dan bisa, saudara. Karena dia bukannya manusia sejati, dia juga adalah Allah yang sejati. Tetapi sekali lagi memberitahukan kepada kita, di dalam konteks ini, Yesus disebutkan sebagai manusia sejati, bisa lapar. Saudara dan saya bisa lapar. Saya tidak tahu saudara saat ini lapar tidak, saudara. Tetapi ketika saya selesai khotbah di kebaktian 1 tadi pagi, pulang sangat lapar. Sehingga saya berkata kepada istri saya, mau makan. Tadi sudah makan firman Tuhan kenyang, sekarang lapar secara jasmani. Lapar. Kita punya rasa lapar, saudara, manusiawi. Ketika Tuhan selesai berpuasa 40 hari, 40 malam, Tuhan lapar. Tetapi apa kata Tuhan kepada iblis? Matius 4 ayat yang keempat, Tuhan berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini mengingatkan kita apa, saudara? Bukan berarti Allah tidak memperhatikan kebutuhan jasmani orang. Bukan berarti roti itu tidak penting. Roti penting, saudara. Makanan jasmani penting. Tetapi ada yang lebih penting untuk hidup. Bukan hidup secara jasmani, tetapi hidup secara rohani, yaitu firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita butuh makanan rohani. Kita seringkali manusia cepat bereaksi ketika kita lapar secara jasmani. Tetapi berapa banyak di antara kita sebagai orang yang mengaku Kristen, menyadari, mengaku bahwa saya lapar secara rohani, butuh makanan rohani. Bukan roti yang biasa, tetapi roti hidup itu. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 6:51, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan lapar dan dia akan hidup selama-lamanya. Kita butuh roti hidup, saudara. Kita bukan hanya perlu makanan jasmani, bukannya perlu roti hidup. Bukannya perlu roti jasmani, tetapi juga roti rohani, makanan rohani, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
Saudara dan saya butuh firman Tuhan. Butuh roti hidup itu. Firman itu supaya kita tetap hidup, tetap sehat, tetap bertumbuh dewasa secara rohani. Kita butuh firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kehidupan spiritual kita sebagai orang percaya. Supaya kita tetap hidup hingga menyelesaikan perjalanan rohani kita. Kita hidup di dalam dunia ini bukannya menempuh perjalanan secara jasmani, saudara. Tetapi kita hidup di dalam dunia ini juga bagaikan berjalan menempuh suatu perjalanan yang namanya perjalanan rohani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita butuh firman Tuhan. Mengapa, saudara? Karena tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan yang bisa hidup, yang bisa sehat secara rohani, yang bisa bertumbuh secara rohani tanpa melibatkan firman Tuhan di dalam kehidupannya dari hari demi hari. Yesaya pasal 34 ayat yang ke-16, ayat yang sangat indah, saudara, yang berbunyi demikian. Selidikilah olehmu kitab Taurat dan bacalah. Yesaya 34 ayat yang ke-16, selidiki, bacalah. Bahkan di dalam bagian Alkitab lain seringkali bukannya bacalah tetapi renungkanlah. Kalau saudara membaca seluruh Mazmur 119, saudara akan menemukan 8 kali kata renungkan, merenungkan itu ditulis, disebutkan, saudara. Jadi betapa pentingnya, saudara, bukannya membaca tetapi juga merenungkan firman. Hari ini sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, merenungkan firman-Nya, saudara. Saya teringat dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Di sana disebutkan apa, saudara? Betapa ku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Aku merenungkannya sepanjang hari. Inilah yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Bukannya saya rindu supaya setiap anggota jemaat GKPJ bukannya sekedar membaca Alkitab, tetapi merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Bukannya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan pun rindu mengharapkan saudara dan saya, kita semua. Apa, saudara? Mau siap merenungkan firman Allah itu. Melalui apa, saudara? Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara melihat dari Mazmur 1. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya percaya ketika saudara diminta untuk membaca Mazmur nomor 1, saudara pasti sudah terbayangkan apa yang akan dikhotbahkan. Mungkin saudara berkata bosan, sudah kenyam dengan firman Tuhan, tidak perlu diingatkan lagi. Tetapi tahukah saudara, setiap kali ketika saudara membaca firman Allah, merenungkan firman Allah dengan penuh kesungguhan, ada sesuatu yang baru yang sekali lagi firman Tuhan akan bersuara kepada saudara dan saya. Apa yang saudara peroleh dari perikop ini? Mazmur 1 seringkali kita nyanyikan. Saya senang dengan sebuah lagu, berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur nomor 1 ini diberikan judul dan seringkali diberikan judul kekudusan dan kebahagiaan orang saleh. Kebahagiaan orang saleh, saudara. Seorang penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry, dia memberikan perikop ini, judul ini sebagai apa? Orang yang berbahagia. Berbahagia di sini adalah diberkati oleh Allah. Saya percaya kita semua rindu menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia disebutkan di sini bukan orang yang biasa, tapi konteks memberitahukan kepada kita orang yang benar, orang yang saleh. Inilah yang disebut sebagai orang yang berbahagia, sebagai orang saleh, sebagai orang yang benar, apa yang harus dilakukannya. Penafsir Alkitab ini Matthew Henry di dalam ayat yang kedua dari Mazmur nomor 1 dia berkata demikian. Agar bisa melakukan apa yang baik dan tetap melekat padanya, harus berserah kepada bimbingan firman Allah dan mengakrabkan diri kita dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya tertarik dengan kalimat yang terakhir, kita harus mengakrabkan diri kita dengan firman Allah. Saudara, siapapun saudara ingin berbahagia dalam arti konteks berkat dari Tuhan.
berkat secara jasmani, saudara. Mazmur nomor 1 ini sekali lagi mengingatkan kepada saudara, tidak sia-sia orang yang membaca, yang merenungkan firman Allah. Ada kebahagiaan, ada berkat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun tujuan kita bukan mencari berkat, tetapi saya percaya hak kita merupakan hak yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau boleh saya katakan juga, janji yang Tuhan berikan kepada kita, Dia akan memberkati kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang kedua memberitahukan kepada kita. Ayat yang pertama juga memberitahukan kepada kita. Orang yang berbahagia tidak melakukan ini, 3. Tetapi apa, saudara? Yang kesukaannya, dan seterusnya, saudara. Ayat yang kedua ini ada 3 kata kunci. Kesukaan, merenungkan, dan juga siang dan malam. Kesukaan, saudara. Sampai saat ini sejauh mana pengertian saudara dengan suka? Apakah pengertian ini sesuka-sukaku? Asal aku suka. Semau aku, suka-sukaku. Tidak, saudara. Kata suka di dalam bahasa Ibrani di sini disebutkan apa, saudara? Heksoh. Ya. Artinya apa, saudara? Suka di sini mempunyai pengertian dia senang, dia gemar, dia bersuka cita, saudara. Suka. Betapa pentingnya kita memiliki hal ini. Perasaan suka, tindakan suka. Saya tidak tahu apa yang saudara sukai saat ini. Tetapi setiap manusia yang normal pasti punya rasa suka. Dan rasa suka itu tidak salah. Tergantung saudara suka apa, suka siapa yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi setiap manusia kita harus memiliki yang namanya rasa suka, kesukaan. Minggu lalu, saudara, atau tepatnya hari Rabu lalu, ketika kami kelompok kecil hamba Tuhan, kami belajar sesi yang ke-18. Setelah selesai kami belajar sesi ke-18 dari buku Barnabas, saya coba melihat pelajaran yang berikutnya. Ada apa di pelajaran berikutnya? Apa temanya? Oh, temanya adalah hati pembelajar. Ada satu bagian Alkitab ditulis di sana juga dari Mazmur nomor 1. Ada 2 pertanyaan di sana. Cukup menarik bagi saya di dalam ayat yang kedua dari Mazmur nomor 1. Apa kesukaan orang benar? Dan bagaimana sikap orang benar itu terhadap firman-Nya? Sekali lagi, saudara, kesukaan, betapa pentingnya kita memiliki sifat ini. Kesukaan, heksoh dalam bahasa Ibrani. Banyak penafsir memberikan definisi pengertian secara sederhana. Apakah arti kata suka di dalam bahasa Ibrani ini? Kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti, ada yang memberikan definisi demikian. Heksoh adalah kegemaran, ketertarikan, keinginan yang diidam-idamkan yang merupakan tujuan hidup orang itu. Bahkan ada yang berkata heksoh ini juga adalah mencintai, cinta. Jadi bukannya sekedar suka, saudara. Gemar. Ada suatu ketertarikan. Ada suka tetapi tidak gemar. Ada suka tetapi tidak ada ketertarikan. Ada suka tetapi tidak ada sesuatu keinginan yang diidam-idamkan. Ada suka tetapi tidak cinta, saudara. Suka, heksoh. Kesukaan inilah yang perlu kita miliki. Kita gemar, tertarik kepada apa, saudara? Alkitab berkata, Taurat Tuhan. Taurat Tuhan di sini bukan hanya bicara tentang 5 kitab Musa, tetapi firman Allah, perintah Allah, instruksi dari Allah. Dan kata merenungkan di sini adalah apa? Suka Taurat itu cukup tidak, saudara. Tetapi Alkitab berkata apa? Kita suka kepada Taurat itu dan merenungkannya. Harus merenungkan Taurat itu. Harus merenungkan firman Allah itu. Dalam bahasa Ibrani disebutkan haka. Nanti saya akan jelaskan apa pengertian haka ini, saudara. Tetapi beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel. Cukup menarik artikel ini, saudara. Apa judulnya? Perbedaan antara merenungkan dan termenung. Saya tidak tahu saudara pernah tidak mengalami
hal yang demikian. Termenung, merenung, beda jauh saudara. Penulis ini berkata apa? Merenung adalah secara diam-diam memikirkan sesuatu hal atau kejadian yang mendalam. Dalam merenung, seseorang bisa saja melakukan percakapan dengan dirinya sendiri dan di dalam hatinya. Dalam hal apa? Ketika ada sesuatu yang dia baca, ada sesuatu yang dia alami, ada sesuatu yang dia pikirkan. Jadi inilah arti kata merenung. Sedangkan termenung dia katakan demikian. Orang yang termenung adalah gambaran kondisi hanyutan pikiran. Hanyut. Pikiran yang terhanyut. Jadi termenung itu berbicara tentang gambaran kondisi seseorang yang pikirannya hanyut. Dipakai di sini istilah hanyutan pikiran. Saudara pernah termenung, saudara? Ketika saudara termenung, apa yang terjadi? Pikiran saudara terhanyut. Saudara pernah bertemu, melihat orang yang termenung? Ketika saudara datang kepada dia, menepuk bahunya, apa yang terjadi? Kaget dia, saudara. Sadar. Kenapa? Karena pikirannya, mungkin istilah lebih sederhana, melayang-layang. Hanyut pikirannya, saudara. Inilah termenung, saudara. Dan biasanya ini terjadi kenapa, saudara? Karena dia kehilangan efektivitasnya. Karena sedang berada dalam out of control. Dia tidak bisa menguasai pikirannya dan perasaannya. Dan ini seringkali terjadi pada orang yang selalu meratapi hidupnya. Saudara pernah termenung? Apa yang terjadi? Seringkali kita meratapi hidup kita, saudara. Jadi jelas ada perbedaan antara merenung dan termenung. Saya mengharapkan ketika saudara membaca firman Allah, baik di dalam gereja maupun di rumah saudara, atau ketika saudara mendengarkan khotbah saat ini, apakah saudara merenungkan firman Allah ketika mendengarkan khotbah itu, atau hanya termenung aja, saudara? Saya mengharapkan kita tidak demikian, saudara, tetapi kita merenung, hagah, membaca dalam hati, berbicara kepada diri sendiri, sementara berpikir atau memikirkan firman Allah dan jalan Allah, bagaimana menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata hagah juga seringkali diterjemahkan mengingat, menghafal. Ada seorang yang cukup pintar pernah memberikan definisi demikian. Merenungkan berarti proses berpikir secara mendalam dengan konsentrasi untuk benar-benar memahami sesuatu. Jadi merenung bukannya sekedar merenung, saudara. Bukan sekedar membaca, tetapi itu merupakan suatu proses berpikir. Berpikir bukannya asal berpikir, tetapi secara mendalam dengan penuh konsentrasi untuk memahami apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari. Jadi artinya apa? Penyerapan suatu pengajaran. Saya percaya banyak di antara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun datang ke gereja. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, apakah saudara termenung atau merenung? Saya mengharapkan sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Kita berpikir, kita penuh konsentrasi. Kita berusaha untuk memahami apa yang dikatakan pengkhotbah itu. Supaya apa? Supaya firman itu dapat dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah baca Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan lagi, saudara. Apa kata Yosua di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya seterusnya. Jangan lupa, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Banyak hal yang seringkali kita tidak bisa lupakan. Tetapi seringkali ketika disuruh membaca firman Allah, kita seringkali lupa. Tadi pagi saya bertanya kepada istri saya, semu saya, kamu sudah membaca Satapa Rohani hari ini? Ya. Apa yang kau baca di sana? Untung baik dia bisa menjawab dengan benar, saudara. Kalau dia tidak bisa menjawab, saya tidak mungkin bisa berkhotbah lagi di tempat ini, saudara. Setiap kita harus tahu
mengerti, saudara, memahami apa yang kita baca, yang kita alami, yang kita pikirkan, saudara. Betapa pentingnya jangan lupa, artinya ingat, saudara. Saya mengharapkan kita semua senantiasa memikirkan bagaimana firman Allah itu bisa kita lakukan secara nyata dan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Memikirkan firman Allah dan membiarkan hidup kita itu dipengaruhi, dikuasai oleh pikiran firman Allah sepanjang hari kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu merenungkan firman Allah. Jangan hanya termenung, saudara. Tidak boleh kita sangkali juga ada kalanya, mungkin saudara punya pengalaman ketika saudara membaca Alkitab, saudara termenung membaca Alkitab itu, kebingungan saudara. Saya seringkali berkunjung kepada beberapa orang tertentu, dalam arti bahwa saya mau coba melihat apa yang mereka lakukan di rumah mereka. Seringkali saya menemukan mereka, banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang begitu setia membaca firman Tuhan. Ada tanpa disengaja, saudara. Saya seringkali ketika datang ke rumahnya secara mendadak, apa yang dilakukannya? Di atas meja kerjanya ada Alkitab. Bukannya ada Alkitab, tetapi mereka katanya sudah membaca firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya merenungkan firman Allah itu. Kita bukan hanya membaca firman Allah, tetapi harus merenungkan firman Allah. Merenungkan firman Allah bukan pilihan, saudara, tetapi suatu kewajiban, bahkan kalau boleh saya katakan kebutuhan kita sebagai manusia Kristen, anak Allah, yang kita harus hidup sehat, bertumbuh secara rohani, saudara. Tadi saya sudah katakan, banyak orang seringkali cepat bereaksi ketika lapar secara jasmani. Rasa lapar secara jasmani seringkali mudah kita reaksi, mudah kita cukupkan kebutuhan itu. Tetapi seringkali ketika kita memiliki lapar secara rohani, kita seringkali membiarkannya begitu saja, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kiranya melalui tema ini sekali lagi memotivasi kita, mendorong kita untuk merenungkan firman. Dan Alkitab katakan apa? Merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Kita membaca, merenungkan firman Allah bukan sesuka-sukaku. Asal aku suka, aku baca. Aku tidak suka, aku tidak baca. Saudara, firman Allah itu bukan barang yang kita mau suka atau tidak suka. Suatu kebutuhan bagi kita, saudara. Sebagai makanan rohani kita. Tadi pagi saya katakan, bahwa manusia saat ini mengalami satu peristiwa kondisi yang sangat tragis. Sebenarnya bukan kelaparan secara jasmani, tetapi kelaparan secara rohani. Begitu banyak manusia yang memiliki rasa lapar, haus akan kebenaran firman Allah. Saya tidak tahu saudara merasakan hal itu atau mengalami hal itu. Atau saudara berkata biasa-biasa aja. Saya mengharapkan itu bukan hanya sekedar biasa-biasa, tetapi memang pengertian biasa punya arti yang dalam sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang hamba Tuhan pernah memberikan definisi. Apakah artinya merenungkan Taurat itu siang dan malam? Dia katakan, kita harus membiasakan diri kita untuk terus-menerus memperhatikan firman Allah dan membacanya. Terus-menerus juga mempunyai pengertian, berulang-ulang kita baca firman Allah setiap hari. Terus-menerus kita membaca, merenungkan, mengingat firman Allah. Kesimpulan yang dia ingin katakan adalah kita harus membiasakan diri kita untuk membaca, merenungkan firman Allah. Bahkan saya pernah mendengarkan ada seorang hamba Tuhan berkata, kita harus paksa diri kita sebenarnya untuk apa? Membaca firman Allah, merenungkan firman Allah. Seorang profesor yang bernama Henry Gay. Dia adalah dosen profesor di salah satu sekolah di San Francisco State University atau State College. Dia berkata demikian, banyak mahasiswa itu berhasil karena apa? 33% karena kebiasaan studi yang baik. 25% karena minatnya kepada pelajaran itu. 15% itu hanya karena kecerdasan. Keluarga itu katanya hanya 5%. Yang persennya banyak apa, saudara?
kebiasaan-kebiasaan studi yang baik. Jadi 30% itu ada berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Betapa pentingnya kita membiasakan diri kita, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melakukan sesuatu cara yang sama berkali-kali, itu bisa dikatakan merupakan suatu kebiasaan atau sebuah kebiasaan. Kita melakukan sesuatu dengan cara yang sama dan berkali-kali, itu bisa dikatakan atau akan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga membuat hal itu tertanam di dalam otak kita, dan pada akhirnya tindakan itu selanjutnya hampir otomatis akan terjadi. Dan ada tulisan juga berkata demikian di artikel ini. Kebiasaan itu akan menjadi sifat. Sifat itu akan menjadi watak. Watak itu akan menjadi kepribadian. Kepribadian itu akan membentuk karakter. Jadi sekali lagi saudara, betapa pentingnya kebiasaan itu, saudara. Kebiasaan untuk merenungkan firman Allah. Saudara ingat apa yang pernah ditulis di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan Lukas pasal 4 16, berbunyi demikian. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Siapa ia itu? Tuhan Yesus. Menurut kebiasaannya, setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadah. Bukannya pergi ke rumah ibadah, Alkitab berkata di dalam terjemahan bahasa Indonesia, berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kita harus menjadikan diri kita biasa, dalam arti yang benar, yang baik, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membacakan ayat ini. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Ayat ini sangat indah bagi saya, saudara, yang tidak pernah saya lupakan, dan terus-menerus saya ingin sampaikan kepada orang-orang yang berhubungan dengan orang yang saya nasihati dia untuk menyelidiki firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin merenungkan firman Allah. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Ini kisah Paulus dan Silas di Berea. Firman Allah berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Saudara, luar biasa. Orang-orang yang ada di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kenapa, saudara? Karena Alkitab katakan setiap hari mereka menyelidiki firman Allah. Mereka menerima firman Allah itu dengan rela hati. Tidak dipaksa dan tidak terpaksa, saudara. Suka rela. Betapa indahnya, saudara, kalau seluruh keluarga besar GKPJ. Ini merupakan kerinduan kami, hamba Tuhan, kerinduan majelis, bahkan kerinduan dari Tuhan, harapan dari Tuhan kepada kita. Bahwa kita mau membaca Alkitab, menerima Alkitab dengan kerelaan hati. Dan juga membacanya, menyelidikinya setiap hari, saudara. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang terjadi dengan orang yang ada di Berea, orang Yahudi yang ada di Berea ini? Kisah Para Rasul 17 ayat 10-12 berkata apa? Selain mereka disebutkan apa? Menjadi orang yang baik, ya, baik hati, karakter yang baik. Jadi betapa pentingnya membaca firman Allah, betapa pentingnya merenungkan firman Allah, itu akan membentuk karakter saudara, menjadi karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Tidak mudah, saudara. Tetapi inilah merupakan tujuan perjalanan hidup kita. Kita mau makin hari kita makin serupa dengan Kristus, punya karakter Kristen, saudara. Begitu banyak orang Kristen sepertinya tidak menunjukkan karakter sebagai orang Kristen. Banyak orang berkata tidak perlu karakter, yang penting pintar, punya banyak doktrin, banyak firman Tuhan yang kita ketahui. Bagus, saudara. Tetapi tidak cukup itu, saudara. Firman Tuhan yang kita tahu, yang kita renungkan itu, yang kita ingat, yang kita hafal, seharusnya membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Satu yang katakan tadi, saudara, kebiasaan akan membuat menjadi sifat, membentuk sifat.
Sifat akan membentuk watak. Watak membentuk kepribadian. Kepribadian juga akan membentuk suatu kebiasaan, suatu karakter, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan bukannya mereka baik hati. Ayat yang ke-12 dari Kisah Para Rasul 17. Apa yang terjadi? Banyak orang percaya. Mereka mengalami pertumbuhan rohani. Bukannya pertumbuhan secara karakter, saudara. Tapi Alkitab juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-12. Bertumbuh secara rohani. Sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah bukan berarti tidak boleh, bisa. Sulit-sulit bukan berarti tidak bisa, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak tantangan ketika kita mau membaca Alkitab. Ketika kita mau membaca Alkitab, ada saja yang mengganggu kita. Capek, ngantuk, dan mungkin lain-lain, saudara. Tetapi sekali lagi, mengingatkan kita tidak akan pernah sia-sia membaca, merenungkan firman Allah. Kita tidak akan pernah sia-sia menghafal, mengingat firman Allah. Sekali lagi saudara, Yesaya 34 ayat yang ke-16. Selidikilah olehmu kitab Tuhan dan bacalah. Sekali lagi membaca, merenungkan. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Bukan karena mereka ketika masuk di gereja mendengarkan khotbah, firman Allah yang berkuasa, mereka percaya. Tetapi sebelum mereka masuk gereja, ada orang yang bukan Kristen membaca firman Tuhan dan menjadi Kristen yang baik dan rajin datang ke gereja, rajin menyembah Tuhan dan juga suka rela mendengarkan firman Allah. Membaca, saudara. Betapa pentingnya membaca, saudara. Saya pernah ceritakan ini beberapa tahun yang lalu. Santo Agustinus, seorang teolog yang sangat terkenal di abad yang keempat. Sampai disebutkan biografinya, ibunya tidak sanggup lagi mendidik dia. Hamba Tuhan yang ada di lingkungannya tidak pun sanggup mengajar dia. Karena dia lebih pintar dari hamba Tuhannya. Mengapa, saudara? Karena dia hidup di dalam dosa. Walaupun dia pintar tetapi dia hidup di dalam dosa, tidak takut kepada Tuhan. Suatu hari ketika dia berjalan-jalan, ada anak sekolah minggu menyanyi, terimalah, baca, terimalah, ambillah, bacalah. Akhirnya dia baca Roma 13 ayat yang ke-13. Saudara, hanya firman Allah yang sanggup merubah hidup seseorang. Hanya firman Allah yang sanggup membuat kita bertahan di dalam dunia yang penuh dengan perubahan tantangan ini, saudara. Hari ini temanya adalah merenungkan firman Allah. Dengan tujuan apa? Supaya saudara dan saya, kita semua sebagai keluarga besar GKPJ punya kerinduan, punya semangat yang besar untuk membaca firman Allah. Dan bukannya membaca tapi merenungkan firman Allah itu, saudara. Hudson Taylor, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, misionaris di Tiongkok. Di usia 68 tahun, dia sudah membaca 48 kali Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Charles Muller seringkali dikatakan sebagai bapak panti asuhan Kristen. Dia sudah membaca Alkitab selama hidupnya 100 kali, saudara. Ketika saya bertanya kepada saudara hari ini, sudah berapa kali saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Mungkin ada yang berkata 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berapa banyak di antara kita yang membaca lebih 10 kali? Saya mengharapkan ada di antara kita sudah melakukan hal itu. Dan apa yang saudara baca, yang saudara renungkan, tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada kisah di mana seorang perempuan di Prancis, dia gadis buta, saudara. Ketika dia mengalami kebutahan, dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Injil Markus dalam huruf Braille atau huruf timbul. Dia membaca Alkitab memakai jari-jarinya. Kitab Markus itu. Karena begitu seringnya dia membaca Alkitab Injil Markus, sampai akhirnya jari-jarinya ini hilang rasa. Disebutkan di cerita itu bahwa dia memotong jari-jarinya. Ketika dia memotong jari-jarinya karena jari-jarinya tidak berfungsi lagi untuk bisa membaca Alkitab. Apa yang terjadi, saudara? Dia memeluk Injil Markus itu. Dan dia berkata, selamat tinggal Alkitab Bapa. Firman Bapa. Ketika dia memeluk kitab itu, kitab Markus itu,
Dia kaget karena dia bibirnya masih bisa merasakan huruf-huruf yang timbul itu. Akhirnya singkat cerita apa yang terjadi saudara, dia membaca Alkitab dengan bibirnya. Di kisah lain ada cerita juga di mana ada seorang pemuda bukan membaca Alkitab dengan bibirnya, membaca Alkitab dengan lidahnya saudara. Saudara, sesuatu yang aneh yang tidak masuk akal. Bagi kita manusia mustahil saudara. Tapi inilah kisah nyata yang tidak boleh kita hindari. Nyata di hadapan kita. Dan mereka dapat melakukan hal itu. Dan Tuhan memakai mereka. Orang yang cacat ini. Yang membaca Alkitab dengan lidah, dengan bibirnya. Untuk apa supaya? Supaya saudara dan saya yang tidak cacat. Yang sehat, yang tidak buta saudara. Malu. Melihat orang yang cacat ini. Begitu punya kerinduan yang besar. Semangat yang besar membaca Alkitab. Sebagai murid Tuhan saudara, Allah ingin supaya saudara dan saya rajin membaca Alkitab, merenungkan Alkitab saudara. Kasih kita kepada Kristus sebenarnya adalah dasar dan motivasi kita untuk apa? Kasih kepada firman-Nya, mengasihi firman-Nya. Orang yang mengasihi Kristus pasti akan mengasihi firman-Nya saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara punya renungan santapan rohani ini untuk bulan Maret, April, dan Mei, di belakangnya saudara ada kalimat yang cukup indah bagi saya. Kalimat di belakangnya tertulis demikian, tanamkan kecintaan akan firman Tuhan sedini mungkin. Kalimat ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara yang punya buku renungan santapan rohani ini, tanamkan firman Allah, kecintaan firman Allah kepada anak-anak kita sejak dini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita? Apakah kita mencintai firman Allah? Sebagaimana yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya siang dan malam. Bagaimana kita saudara? Apakah kita tekun membaca firman Tuhan, tekun di dalam merenungkan firman Tuhan? Ketika saya bersekolah di sekolah teologi, masih ada buku saya yang dulu saudara, tentang bibliologi, pelajaran tentang Bible. Di sana ada tulisan tertulis demikian, bahwa Alkitab, tidak tahu apakah dia Alkitab bahasa Indonesia atau Alkitab bahasa Inggris yang dia masukkan. Dia katakan Alkitab itu terdiri dari 3 juta huruf. Ada 31.000 ayat-ayat Alkitab. Ada 1.189 pasal. Dan dia katakan, kalau kita membaca Alkitab dengan suara yang biasa, dengan kecepatan yang biasa, maka kita bisa menyelesaikan seluruh pembacaan Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu 70 jam 40 menit. Kalau saudara tidak percaya, pulang saudara baca. Ya. Pasti bisa selesai 70 jam 40 menit. Coba saudara kalau saudara tidak percaya. Yang ingin saya katakan apa saudara? Mari kita tekun membaca Alkitab. Mari tekun membaca renungan harian. Gereja kita sudah ada program membaca renungan saudara. Santapan rohani. Gereja kita sementara menjalankan salah satu program yang sangat penting. Gerakan membaca Alkitab. Saya tidak tahu saudara sudah membaca Alkitab tidak. Membaca santapan rohani ini. Baik dikirim melalui WA atau dalam bentuk fisik buku tertulis. Ketika tadi pagi saya membaca renungan ini, hampir sama tepat seperti ceramah hari Sabtu malam Pendeta Yaksus Sabda tentang doa. Di sana disebutkan tentang apa saudara? Roma 8 ayat 22 sampai 27. Bahwa seringkali kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Begitu banyak keluh kesah. Lidah kita keluh. Seringkali kita berdoa tidak tahu apa yang harus kita katakan. Bagaimana kita harus berdoa? Bagaimana seharusnya doa yang berkenan kepada Allah. Yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana seorang sebagai murid Tuhan menjadikan diri kita menjadi orang yang benar dengan doa yang benar. Bagaimanakah seorang yang benar di dalam berdoa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, renungan yang saya baca hari ini mengingatkan saya bahwa ketika kita mengalami pergumulan yang berat apapun juga,
Jangan takut untuk berdoa, jangan bingung untuk berdoa, jangan pusing untuk berdoa, jangan tidak tahu untuk berdoa. Roh Kudus akan memimpin kita, mengajar kita bagaimana seharusnya kita menyampaikan isi doa kita kepada Allah yang sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan di sini disebutkan juga bacaan Alkitab 1 tahun. Baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Hari ini bilangan 13, bilangan 14. Setiap hari kalau kita baca Alkitab 2 pasal, 2 tahun kita selesai baca, saudara. Kecuali saudara mau setiap hari baca 4 pasal Alkitab, 1 tahun saudara selesai baca Alkitab. Tetapi sekali lagi saudara, bukan hanya sekedar baca, tetapi merenungkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus pernah berkata kepada Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. William Pendel, dia adalah penterjemah Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Dia orang Inggris, dia banyak menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Salah satunya ada yang berkata itu adalah King James Version. Tetapi karena perbuatannya itu, saudara, dia harus mati syahid pada tahun 1536. Dia dipenjara oleh gubernur karena masalah apa? Bukan karena dia berbuat jahat, saudara, melakukan yang baik. Ketika dia dipenjara, dia berkata kepada gubernur, mengirim surat kepada gubernur, berikan saya sebuah kain saya, berikan topi untuk saya, topi saya. Tetapi yang paling utama, berikan saya Alkitab saya dalam bahasa Ibrani dan juga tata bahasa Ibrani dan kamus bahasa Ibrani supaya saya bisa belajar firman Allah di dalam penjara ini. Ada kisah, saudara, di mana seorang misionaris wanita di China. Pada Perang Dunia yang kedua, misionaris ini harus dipenjara. Tidak gampang dipenjara pada waktu itu, saudara, sebagai seorang misionaris. Banyak tantangan, banyak penderitaan yang dialami. Tetapi luar biasa misionaris wanita ini. Dia berusaha untuk bisa membaca Alkitab. Sehingga akhirnya dia menemukan cara bagaimana dia bisa mendapatkan Injil Yohanes. Dia bisa bawa Injil Yohanes itu masuk ke dalam selnya. Dan setiap hari dia membaca Alkitab dari Injil Yohanes. Bukannya membacanya, tetapi disebutkan dia menghafal ayat-ayat, 1 hari 1 ayat di dalam Injil Yohanes itu, saudara. Dia sungguh menguasai menghafalnya. Sampai pada akhirnya singkat cerita mereka dibebaskan semua. Ketika tawanan ini keluar dari penjara, banyak orang melihat muka-muka yang baru saja keluar dari penjara. Disebutkan di buku ini, tulisan ini, banyak muka yang letih, lesuh, lemah. Tetapi beda dengan misionaris wanita ini. Dia tidak seperti tahanan yang lain. Muka lesuh, muka kusut, muka yang cemberut, muka yang lemah. Tetapi muka yang penuh dengan sukacita, saudara. Sampai akhirnya ada orang berkata di dalam tulisan ini, mungkin orang ini sudah dicuci otaknya. Akhirnya apa yang terjadi, singkat cerita, ada seorang wartawan yang pernah mewawancarai misionaris wanita ini berkata, dia adalah wartawan majalah Life. Dia berkata, memang benar orang ini sudah dicuci otaknya oleh Allah. Akhirnya artikel ini dari Bapak Pendeta Billy Graham berkata apa? Saya menulis ini untuk apa? Mendorong kalian untuk membaca Alkitab, menghafal Alkitab. Supaya apa? Memang tidak mudah. Membaca, menghafal Alkitab tidak mudah. Tetapi ketika kita membaca, menghafal Alkitab, firman Allah itu akan berakar dalam jiwa Anda, kata Billy Graham. Dan dia katakan, ketika kalian mengalami kedukaan, mengalami masalah, ayat-ayat itu akan muncul dan memberikan pengharapan kepada kalian. Oleh sebab itu dia katakan, baca dan hafal firman Allah. Karena ketika engkau mengalami kedukaan, engkau mengalami masalah, ayat itu bisa muncul. Menjadi pengharapan, kekuatan bagi engkau. Saya ingin menutup khotbah saya dengan membaca beberapa kalimat dari sebuah buku yang sangat bagus, saudara, yang berjudul Dasar-Dasar Iman Kristen, yang ditulis oleh James Boyce.
Demikian tulisan ini. Melalui Alkitab, Roh berbicara kepada individu-individu. Jadi ketika saudara dan saya membaca Alkitab, itu berarti apa? Roh akan memimpin kita. Untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Alkitab, melalui Alkitab, Roh akan berbicara kepada saudara dan saya yang sedang membaca Alkitab. Dilanjutkan juga, penulis buku ini berkata, mari kita seperti John Calvin. Apa yang dikatakan oleh John Calvin, dia berkata demikian. Hikmat kita seharusnya tidak lain adalah menerima dengan sikap rendah hati dan mau diajar, dan setidak-tidaknya tanpa mencari-cari kesalahan apapun yang diajarkan dalam kitab kudus. Apa yang ingin dikatakan oleh Calvin, saudara? Dia ingin berkata kepada saudara dan saya, bahwa hikmat kita seharusnya adalah apa? Kita harus memiliki sikap rendah hati menerima firman Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang mau diajar tanpa mencari-cari kesalahan. Saudara, inilah satu pengajaran dari John Calvin, sikap kita terhadap Alkitab. Dan dia pun berkata demikian, tanpa Alkitab, hikmat yang kita rasakan kita miliki, ujung-ujungnya adalah kebebalan bagi kita. Dan akhirnya dia pun berkata demikian, dengan firman Allah, dengan membaca firman Allah, di bawah pimpinan Roh Kudus, kita akan mengenal siapa itu Allah dan apa yang telah Allah lakukan untuk kita dan bagaimana seharusnya respon kita terhadap Allah. Jadi akhirnya saudara, saya ingin berkata kepada saudara betapa pentingnya punya pengetahuan rohani. Albert Einstein pernah berkata demikian, agama tanpa pengetahuan buta, pengetahuan tanpa agama mati. Agama yang saya masukkan di sini, yang dimasukkan oleh penulis statement atau pepatah ini, saya percaya maksudnya adalah murid Tuhan, orang Kristen. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, kita harus punya pengetahuan rohani, firman Allah. Saudara dan saya tidak mungkin punya pengetahuan tanpa membaca, merenungkan firman Allah. Dan dia pun berkata, pengetahuan tanpa agama buta, mati. Banyak orang Kristen buta secara rohani, mati secara rohani, saudara. Mengapa? Karena tidak punya pengetahuan secara rohani. Alkitab sangat penting karena Alkitab merupakan firman Allah yang tertulis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, barometer pertumbuhan kerohanian seseorang bukan hanya kita lihat dari hausnya dia mengenal Allah, tetapi juga rindunya dia mengetahui kebenaran firman Allah. Saya mengharapkan kita yang hadir hari ini, yang mendengarkan firman Allah ini, Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ketiga, khususnya ayat yang kedua, membuat saudara dan saya untuk apa? Bukan hanya sekedar membaca Alkitab sesuka-sukaku, semau-mauku. Apa yang aku suka aku baca, yang tidak suka aku tidak mau baca. Saudara, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab bukan pilihan saudara, tetapi kebutuhan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Saya mengharapkan saudara kita semua yang hadir pada pagi hari ini, ketika kita melihat tema ini, merenungkan firman-Nya. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan firman ini, saudara. Kita bukan termenung ketika kita membaca firman Allah, tetapi kita sungguh-sungguh merenungkan firman Allah itu. Amin. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Roh Kudus tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengingatkan kepada kami semua bahwa kami jangan lupa memperkatakan firman Allah. Merenungkan firman Allah itu siang dan malam, terus-menerus, setiap hari, sebagai kebutuhan rohani kami, sebagai makanan rohani kami yang terutama. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Allah yang sudah mendengarkan firman ini, baik di dalam gereja maupun juga di rumah, di tempat mereka masing-masing yang beribadah secara online. Tuhan berkati mereka semua dengan firman-Mu.
dengan berkat yang berasal dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur.